Assalamualaikum, halo semua. Perkenalkan, nama saya Hasna Putri Madianti dengan nomor NIM 11076200065, kelas APGSD 2020, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Selamat datang di video infografis konsep dasar pendidikan kewarganegaraan SD dan keterkaitan konsep kurikulum 2013 dengan PPKN SD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester 115 mata kuliah konsep dasar PPKN SD oleh dosen pengempu DR Otip Satibi MPD. Materi yang akan dibahas dalam infografis antara lain: 1. Apa itu konsep PPKN SD? 2. Tujuan nasional pendidikan. 3. Profil pelajar Pancasila. 4. Hakikat kurikulum. Dan terakhir, keterkaitan kurikulum 2013 dengan PPKN SD. Yang pertama, apa itu konsep PPKN SD? Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial kultur, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya, tujuan nasional pendidikan. Tujuan nasional pendidikan berhubungan dengan 3 aspek, diantaranya yaitu 1. Filosofi, argumentasi secara ilmiah atau latar belakang mengapa suatu pelajaran tersebut dipelajari mulai dari kelas 1 SD. Kedua, ada SKL atau Standar Kompetensi Lulusan, suatu indikator atau ukuran yang harus dipenuhi peserta didik untuk menentukan ia naik kelas atau lulus. SKL atau Standar Kompetensi Lulusan terdiri dari KI dan KD atau jenjang di setiap semester. Dan terakhir ada kurikulum. Selanjutnya ada profil pemuda Pancasila. Pertama ada kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Kedua mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Ketiga ada beriman, adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agamanya dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, ada bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterikatan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakannya dapat berjalan lancar dan mudah. Keenam, berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikir terbuka dan berinteraksi dengan budaya lain. Selanjutnya yaitu hakikat kurikulum. Kurikulum di Indonesia telah mengalami banyak perubahan, antara lain yaitu kurikulum 1947. Pada kurikulum ini pendidikan ditekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, yang artinya pendidik harus menitik beratkan pembentukan karakter manusia serta kesadaran bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya yaitu kurikulum 1964. Pada kurikulum ini pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardana, Panca 5, Wardana Bidang, yaitu 1. Pembangunan moral, 2. Kognitif, 3. Emosional atau artistik, 4. Keterampilan, 5. Jasmani. Selanjutnya ada kurikulum 1968. Kurikulum ini bersifat politik yang memiliki tujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Terakhir, kurikulum 1984. Kurikulum ini merupakan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Pada kurikulum 1984, posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar atau biasa disebut dengan merdeka belajar. Terakhir, keterkaitan konsep kurikulum 2013 dengan PPKN SD. Kurikulum bertujuan sebagai alat pendidikan agar memiliki kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk peserta didik. Pada konsep dasar PKN SD disinggung mengenai karakter manusia Indonesia antara lain bertanggung jawab. Bertanggung jawab salah satunya pada persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan salah satu faktor penting bagi bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan sendiri akan melahirkan kerukunan yang nantinya akan berdampak positif baik bagi negara maupun masyarakatnya sendiri. Berbagai dampak positif, manfaat, dan hikmah yang dapat diperoleh dari persatuan, kesatuan, dan kerukunan antara lain
Satu, mencegah bangsa Indonesia dari disintegrasi nasional. Kedua, meningkatkan keamanan nasional. Ketiga, menumbuhkan lingkungan yang nyaman, tenang, serta aman. Keempat, meredam konflik-konflik berunsur sara. Kelima, menunjang, membantu, serta mempercepat pertumbuhan negara. Keenam, mempermudah peningkatan wawasan dan ilmu pengetahuan. Ketujuh, memperluas relasi pertemanan dan persaudaraan. Dan terakhir, menumbuhkan perilaku toleransi. Sekian video infografis dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata dan materi yang saya sampaikan. Sekiranya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.